Halo teman-teman, ada nggak yang merasa kebingungan ketika ingin mencari sumber referensi untuk artikel, untuk skripsi, untuk disertasi, untuk tesis, dan lain sebagainya? Nah, biasanya mungkin ada yang pernah mencoba menggunakan Google Scholar gitu ya. Dengan cara seperti apa? Jadi kita tinggal ketik saja misalkan di sini menggunakan Chrome gitu ya. Nah, kemudian kita bisa cari kata kuncinya, misalkan motivasi belajar. Nah, nanti akan muncul sesuai keinginan teman-teman ya. Di sini kalau pakai Google Scholar. Tapi ada satu aplikasi yang memudahkan kita, jadi tidak hanya melalui Google Scholar, tapi bisa juga melalui Scopus, Crossref, WOS atau WOS, Web of Science, dan lain sebagainya. Nama aplikasinya adalah Publish or Perish. Nah, di sini karena PC saya menggunakan Apple atau OS gitu ya, jadi saya menggunakan on Mac OS. Tapi ada juga nanti yang bisa digunakan untuk Windows. Jadi teman-teman juga bisa tinggal ketik saja di harsing.com ya, yaitu Publish or Perish on Windows. Nah, tapi kali ini saya akan memberikan tutorial gitu ya, bagaimana cara menggunakan Perish and Publish atau Publish or Perish ini untuk Mac OS. Nah, caranya adalah yang pertama kita harus install dulu. Ini tampilannya nanti akan seperti ini ketika kita sudah menginstal ya. Saya menggunakan yang di sini yang saya lihat yang terupdate gitu ya, yaitu di tanggal 23 Maret 2022. Jadi Publish or Perish installer for macOS 2,4 MB saja. Nanti kalau teman-teman download bisa langsung diinstal saja seperti menginstal aplikasi yang seperti biasa yang teman-teman lakukan khusus di macOS gitu ya. Nah, sekarang singkat cerita, kalau teman-teman sudah menginstal dan menginstalnya itu sangat mudah sekali, tidak perlu memasukkan kode-kode begitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja install dengan mudah dan nanti akan seperti ini tampilannya ini karena saya sudah menginstal, jadi akan muncul simbol seperti ini ya, Publish or Perish. Saya tunjukkan lagi, jadi akan seperti ini ya, Publish or Perish. Kalau kita klik nanti akan jadi seperti ini. Nah, menariknya di sini ada beberapa pilihan. Ada Crossref, ada Google Scholar, Google Scholar Profile, PubMed, Open Knowledge, Scopus, Semantic Scholar, dan Web of Science. Maaf ya agak berisik karena ada anak saya nih ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan kasih contoh ya. Nanti kalau misalkan kita pilih Google Scholar ya, Google Scholar, nanti bisa juga ketik dari motivasi belajar. Nah, tinggal di search saja. Teman-teman bisa atur nanti ya, yang muncul mau 1000, mau 10, 100. Jadi di sini ada tulisan maximum number of results. Jadi nanti akan muncul maksimum numbernya sampai 1000 artikel atau buku yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi. Nah ini ya, ini sedang proses menuju 1000. Kalau teman-teman mau stop bisa di cancel. Nah ini yang muncul ya. Ini tidak sampai 1000 karena tadi kelamaan gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik di sini, semua akan mengandung kata motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu sangat banyak sekali ya, yang artikel yang sudah dihasilkan di Indonesia karena kan ini menggunakan kata kunci motivasi belajar. Jadi teman-teman bisa pilih. Nah, sekarang bagaimana cara melihat jurnal itu? Teman-teman bisa pilih juga di bagian year. Nanti akan muncul tahun yang paling baru. Di sini ada yang dari tahun 2021 ya. Bisa diklik. Nah, nanti akan muncul otomatis, tinggal diklik langsung menuju ke jurnalnya. Wow, begitu sangat mudah gitu ya, sangat praktis. Di sini juga sudah ada DOI-nya ya, layaknya teman-teman mencari sumber referensi dari jurnal. Tinggal diklik juga PDF-nya, nah tinggal dibaca. Ini sebagai contoh jurnal basis Sedu ya, tahun 2021. Biasanya yang kita gunakan adalah yang terupdate. Nah, ini ada kata motivasi belajar. Oke teman-teman, sangat mudah sekali ya kita menggunakan Perish, Publish or Perish ini ya. Nah, mau mencoba kata kunci yang lainnya, misalkan hasil belajar. Mau pakai 10 saja, di sini ada pilihannya 10, 20, 50, 100, 200, 500, sampai 1000. Kalau nggak mau kebanyakan, bisa pilih 10 saja supaya teman-teman bisa pilih yang terbaik.
Nah, di sini yang terbaru adalah tahun 2019 ya. Oh, motivasi belajar yang muncul. Tadi kan hasil belajar. Jadi ini ada kata motivasi belajar juga hasil belajar. Jadi teman-teman juga bisa klik, bisa memilih jurnal yang terbaik yang akan dipakai sebagai pendukung artikel teman-teman. Oke, sangat mudah sekali bukan? Bersyukur ada aplikasi ini yang sangat menolong para penulis, para author untuk membuat karya ilmiah yang baik gitu ya. Biasanya ada beberapa jurnal yang mewajibkan menggunakan minimal 15 sumber referensi dari jurnal, bukan jurnal internasional. Melalui aplikasi ini sangat menolong para author ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan yang lain ya, yaitu Crossref. Nah, untuk Crossref ini saya akan coba menggunakan kata hybrid learning. Ini 1000 ya, sampai 1000, ini masih loading ya jika tandanya seperti ini. Nah, ini sudah mulai ya teman-teman, sudah muncul 100. Kalau teman-teman merasa lama bisa di cancel, tapi kalau pengen mendapatkan artikel yang terbaik gitu ya, bahkan di tahun 2022 banyak sekali ya, karena hybrid learning ini lagi ngetrend di tahun 2022. Jadi teman-teman bisa memilih kata hybrid learning dari beberapa sumber referensi dengan sebanyak ini ya, sebanyak ini, tinggal memilih yang mana yang akan digunakan. Oke, karena terlalu lama saya akan cancel saja. Oh, artinya kita harus menunggu sampai selesai. Oke, sudah. Jadi ini juga sudah cukup banyak ya yang muncul ya. Nah, ini tinggal dipilih. Biasanya kita bisa memilih tahun yang terupdate yang paling akhir ya, 10 tahun terakhir. Tinggal diklik saja ya, hybrid learning, nanti akan muncul. Tidak, ini dari Springer. Oke, gitu ya teman-teman caranya. Nanti silakan dipraktekkan dan tetap semangat untuk menulis, untuk menghasilkan karya ilmiah, menghasilkan artikel yang berguna, yang bermanfaat. Thank you, sekian tutorial dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas dalam memberikan tutorial penggunaan Publish Prefaris ini, harap dimaklumi, dan bisa juga teman-teman menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Thank you.